Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Yunika, mahasiswa semester 5 dengan NIM 2001 1085041 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit tutorial bagaimana sih cara saya membuat diagram batang, histogram, poligon, dan OGIF dalam Microsoft Excel. Nah, semoga dalam video tutorial membuat diagram batang, histogram, poligon, dan OGIF ini sedikit bisa membantu teman-teman semua yang kesulitan dalam mengerjakan tugas diagram di dalam Microsoft Excel. Oke, kita simak videonya. Baik, yang pertama kita akan membuat diagram batang. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk share screen videonya. Maaf, materinya. Oke, di sini sudah terlihat. Yang pertama kita disuruh buat apa sih? Disuruh buat diagram batang. Sebelum membuat diagram batang di Microsoft Excel, kita harus membuat tabel datanya dulu. Nah, di sini saya sudah membuat tabel data siswa NI Alfahiyah Pelompong. Di sini ada kelas dan jumlah siswa. Nah, kelas 1 ada 65 siswa, kelas 2 50 siswa, kelas 3 48 siswa, kelas 4 70 siswa, kelas 5 60 siswa, dan kelas 6 ada 56 siswa. Sudah bikin tabelnya, kita blok, kita pencet CTRL-C. Nah, sudah, kita langsung pindah lagi karena kita akan membuat diagram batang di Microsoft Excel. Oke, aku akan share screen ini. Nah, di sini kita pencet lagi, karena tadi udah di blok, udah dipencet CTRL-C, sekarang kita pencet CTRL-V. Nah, sudah terlihat kan teman-teman, ada kelas dan jumlah siswa. Nah, tadi tugas kita suruh buat apa ya? Oh iya, suruh buat diagram batang. Oke, kita tulis dulu di sini. Diagram batang. Nah, diagram batang itu yang disuruh kan kita diagram ada dua ya. Ada vertikal dan horizontal. Ingat, vertikal itu yang naik, yang berdiri. Kalau yang vertikal itu yang miring, ke samping atau tidur. Gitu ya. Maaf, vertikal yang naik, kalau yang horizontal yang miring. Gitu ya. Nah, pertama kita akan buat vertikal dulu. Gimana sih cara buat vertikalnya? Gimana sih cara buat diagram batang vertikal tuh? Ini caranya. Pertama, kita blok dulu kelas dan jumlah siswanya semua. Kita pencet insert. Di sini ada gambar diagram. Nah, kita pencet set. Nah, kita pilih nih yang vertikal pertama. Kita pencet deh. Sudah jadi. Kita geser sedikit. Kita tulis. Kita tambahin ya. Vertikal. Jadi diagram batang vertikal sudah jadi. Sekarang kita buat diagram batang yang horizontal. Sama, kita blok lagi kelas dan jumlah siswanya. Hit insert. Kita pilih yang diagram batang. Nah, kita pilih yang horizontal. Nah, klik horizontal. Horizontal. Nah, jadi deh. Jadi diagram batang yang vertikal dan horizontal sudah jadi. Gimana teman-teman? Mudah kan? Oke, sekarang kita akan membuat diagram histogram dan poligon. Gimana cara buat diagram histogram dan poligon? Susah nggak ya? Jadi kita kerjain bareng-bareng. Nah, kita izinkan saya setting lagi. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua. Di sini ada bilangan-bilangan berikut menyatakan hasil ujian akhir metode statistika. Nah, di sini ada data-datanya. Nah, kita disuruh buat apa tadi? Buatlah diagram histogram, poligon, dan OGIF. Oke, sebelum itu kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Di sini yang terkecilnya berapa? Oh, 10. Oh, 10 nih yang terkecil. Oke, kita tulis 10. Ini kita hapus dulu deh ya. Oke, tunggu sebentar. Ini kita hapus dulu. Kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kecil tadi berapa angkanya? Jadi kan angkanya 10. Terus yang terbesar berapa nih? Oh, 98 nih ada nih. 98 paling besar. 99 ada nggak ya? Oh, nggak ada. Berarti yang terbesarnya 98. Jadi kita mulai dari yang terkecil ya. Dari 10. 11 ada nggak ya? 11 nggak ada. 12 nggak ada, 13 nggak ada, 14 nggak ada, jadi langsung ke 15. 15 ada ternyata. Oke, kita tulis 15. 16 ada nggak ya? Ternyata nggak ada. Adanya 17 nih. Jadi langsung kita tulis 17. Oke, dan seterusnya sampai 98. Nah, kita mengurutkan kayak gini tidak boleh salah, harus teliti. Karena kita harus mengikuti ini. Data ini semua harus 60. Nah, jadi ini juga harus 60. Oke, teman-teman? Nah, baik. Selanjutnya, kita akan mencari range K dan L-nya untuk membuat diagram, histogram, dan poligon. Pertama-tama, banyak data hasil ujian ada berapa tadi banyaknya? Ke atas lagi. Tadi ini semua, maaf, angka-angka ini semua ada 60. Kita tulis, jadi banyaknya data hasil ujian akhir ada 60. Terus mencari range. Range itu rumusnya maksimal dikurang minimal. Maksimalnya tadi berapa? Tadi angka yang paling besarnya berapa ya? Oh, 98. Angka paling kecilnya 10. Oke, berarti 98 dikurang 10. Hasilnya 88. Lalu habis mencari range, kita akan mencari K atau lebar. Rumus mencari K atau lebar adalah 1 ditambah 33 dikali log dalam kurung N. Dalam kurung N ini apa sih? N ini data hasil akhir ujian. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log buka kurung 60. Tutup kurung. Hasilnya 6,78 yang kalau dibulatkan menjadi 7. Karena jelas ya, di belakang koma ini adalah angka 7. Oke. Nah, sekarang mencari L atau panjang. Nah, mencari rumus panjang itu adalah length dibagi K atau dibagi lebar. Lengthnya tadi berapa? 88 dibagi 7. Hasilnya 12,57. Yang kalau dibulatkan menjadi 13 karena di belakang koma ini bila angkanya 5. Oke, langsung kita ke Excel-nya. Kita balik ke Excel-nya ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita pertama-tama sebelum membuat diagram histogram, poligon itu kita harus membuat tabelnya dulu. Tabelnya itu ada interval, frekuensi, dan tepi bawah dan tepi atas. Oke, kita cari dulu. Pertama, interval. Oke, pertama intervalnya. Intervalnya. Tadi kan dimulai minimalnya dari angka 10. Oke, berarti kita tulis 10. Nah, 10 tadi harus diselang 7. Oke, karena K-nya 7. Jadi 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16. Berarti 16. Oke. Nah, habis 16 berapa? 17. Kita hitung lagi sama kayak tadi. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, berarti 23. Habis 23, 24. Itu terus sama ya. Menjadi selang, diubah menjadi selang 7. Oke, berarti 24 ini 30. Habis 30, 31. 31 di selang 7, jadi 37. Nah, dari 37 kita ke 38. Habis 37, 38, sorry. 38. Di selang 7 menjadi 44. 44 jadi 45. 45 di selang 7 jadi 51. Di 51, 52. 52 di selang 7 menjadi 58. 59 di selang 7 menjadi 65. Nah, 66 di selang 7 menjadi 72. 72, 73. Habis 72, 73 teman-teman. Di selang 7 menjadi 79. Nah, 79, 80. Di selang 7 menjadi 80. Terus 87 di selang 7 menjadi 93. 93. 94. Di selang 7 menjadi 100. Nah, gimana teman-teman, paham nggak? Jadi, ini kita. Jadi, intervalnya adalah ini. Kenapa sih sampai 100? Karena maksimal angkanya kan 98. Ya kan? Nah, karena ini kelipatan 7, biar dijadikan genap, sorry. Dijadikan genap menjadi 100. Kita ambil di angka 100. Oke. Selanjutnya, intervalnya udah ketemu nih, teman-teman. Kan cara membuat diagram poligon, diagram histogram dan poligon, kita harus menentukan interval, frekuensi, tepi bawah, tepi atas. Nah, sekarang baru interval. Habis itu apa lagi? Habis itu frekuensinya kita cari. F. Frekuensinya. Dari 10 sampai 9, tadi ada berapa aja? Tadi ada 2. Dari data tadi ya. Data yang pertama. Nah, dari 10 sampai 16 ada 2 data atau 2 angka. Ada, kan tadi ada 15 dan 17. Nah, jadi frekuensinya cuma ada 2. Nah, dari 17 sampai 23 ada 2. Dari 24 sampai 2 dari 24 sampai 30 itu ada 1. Dari 31 sampai 37 itu ada 3. Dari 38 sampai 44 itu ada 3 lagi. 45 sampai 51 ada 1. 52 sampai 58 ada 5. 59 sampai 65 itu ada 8. 66 sampai 72 itu ada 6. 73 sampai 79 ada 11. 80 sampai 86 itu ada 12. 87 sampai 93 itu ada 4. 94 sampai 100 itu ada 2. Nah, sampai sini teman-teman ada yang nggak paham nggak? Misalkan ada yang nggak paham, aku jelasin lagi ya. Jadi, mencari frekuensi ini 10, maaf. 10, interval 10 sampai interval 16 ada berapa angka? Ada 2. Nah, terus frekuensi ini sama ya semuanya sampai bawah. Nah, frekuensi ini, kan ini frekuensi itu data ya. Datanya harus 60 karena tadi ada 60 data. Nah, kita jumlah. Set. Kita lihat ini ada 60 tidak. Oke, misalkan ini.
Ditambah semua. Nah, hasilnya adalah 60. 60. Harus 60 ya frekuensinya. Terus kita akan mencari tepi bawah dulu. Tepi bawah. Atau singkatnya TB aja ya, teman-teman. Nah, mencari TB itu rumusnya A, maaf, iya, 10 ditambah 0,5. Kalau tepi bawah itu ditambahnya 0,5. 0,5-nya dari mana? 0,5 itu dari rumus tetap. Nah, jadi 10 ditambah 0,5. Hasilnya berapa? Hasilnya 9,5. Nah, ini sama. 17 ditambah 0,5 hasilnya 16,5. 24 ditambah 0,5 hasilnya 23,5. 23,5. Terus 37 ditambah 0,5 hasilnya 30,5. 30,5. Nah, kalau yang ini 438 ditambah 0,5 hasilnya 37,5. Ini sama-sama ya sampai bawah. 44,5. Terus ini 51,5. Bawahnya lagi 58,5. Bawahnya lagi 65,5. Bawahnya lagi 72,5. Bawahnya lagi ini sama-sama teman-teman ditambah 5. 79,5. Lalu 86,5. Lalu 93,5. Nah, di sini berarti udah ketemu nih tepi bawahnya ada berapa. Nah, sekarang kita akan mencari tepi atas atau disingkatnya TA. Nah, TA itu gimana sih cara nyarinya? Kalau TA itu yang B dikurang 0,5. Jadi, contohnya nih, 16 dikurang 0,5. Berapa ya? 16 ini 16 dikurang 0,5. 16 dikurang 0,5 itu 16,5. 16,5. Sama semua kayak tadi. Ini 23,5. Ini 30, maaf, 5. Ini 37,5. 44,5. 51,5. Terus 58, sorry. 58,5. Terus 65,5. Lalu bawahnya 72,5. Lagi 79,5. Ini 86,5. Terus bawahnya lagi 93,5. Dan terakhir 100,5. Oke, berarti interval, frekuensi, tepi bawah, tepi atas, udah ketemu nih teman-teman. Oke, kita tabelin dulu deh ya biar rapi.
Pokoknya ini frekuensi total harus 60 ya teman-teman. Kalau jumlahnya kalau kalian jumlahin ini semua bukan 60, kalian harus hitung lagi karena pasti itu terlebel. Nah, ini kita tabelin dulu. Oh, border. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, kita tadi disuruh buat diagram histogram dan poligon. Di sini udah ketemu nih interval interval frekuensi tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, sekarang kita akan membuat ininya, diagramnya. Diagram histogram dan poligon. Poligon. Nah, gimana sih cara membuat diagram histogram dan poligon? Yuk kita simak. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat diagram histogram dan poligonnya. Oke, sebelum itu izinkan saya share screen lagi ya. Nah, di sini kita akan membuat diagram histogram dan poligon. Tapi kita harus masukkan dulu TB, histogram, dan poligon. TB dari mana? TB dari perhitungan yang sebelumnya. Dari sini. Kita pindahkan ke sini. Nah, buat histogram dan poligon itu dari mana? Histogram dan poligon itu dari frekuensi. Frekuensi atau hasil data ujian. Hasilnya itu harus 60 data ya teman-teman. Kita masukkan frekuensi itu ke histogram dan poligon. Setelah selesai, kita akan membuat diagram histogram dan poligon. Kita gimana caranya? Kita buat dulu tepi bawah dan histogram dan poligonnya. Kita pencet insert, kita pilih kolom, kita pilih yang pertama. Nah, kita pencet change chart tipe. Oke, kita pilih ini. Klik oke. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman, histogramnya warna biru dan poligonnya warna orange. Sedangkan kita akan membuat diagram. Di dalam diagram itu harus ada diagram batang dan diagram garis. Gimana sih cara buatnya? Yuk, kita simak. Nih, di sini histogramnya warna biru, poligonnya warna orange. Kita klik yang poligon yang warna orange. Kita klik kanan. Kita pilih ini. Nah, kita ganti. Oke. Nah, udah kelihatan kan jadi teman-teman, histogramnya jadi diagram batang dan poligonnya menjadi diagram garis. Di sini kita akan merapatkan diagram batangnya. Gimana sih cara merapetinnya? Kita klik lagi histogram yang warna biru ini, kita klik kanan, kita pilih format data series. Nah, kita kecilin gap-nya sampai 0%. Oke, jadi udah rapet. Atau dempet. Kita pasang di sini. Oke, jadi diagram histogram dan poligon selesai. Nah, dalam diagram ini ada diagram batang dan diagram garis. Jadi ingat ya teman-teman, untuk membuat suatu diagram histogram dan poligon, kita harus mencari range K dan L. Terus yang paling terpenting adalah mencari tepi bawah dan tepi atas. Itu semua sudah kita bahas. Oke, jadi ini diagram histogram dan poligon. Gimana teman-teman, mudah kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas diagram OGIF. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas diagram OGIF. Sebelum saya bahas diagram OGIF, kita harus tahu dulu diagram OGIF itu terbagi menjadi dua. OGIF itu terbagi menjadi dua. Ada OGIF positif dan OGIF negatif. Setelah kita tahu itu, kita akan membuat tutorialnya. Izinkan saya untuk saya screen kembali. Nah, di sini sudah terlihat. Untuk diagram OGIF, kita harus menentukan frekuensi 1, nilai tengah, dan frekuensi 2. Di sini frekuensi 1 dari mana? Frekuensi 1 ini dari frekuensi yang data hasil ujian siswa. Yang hasilnya 60. Nah, itu frekuensi 1. Untuk nilai tengah,
ini dari mana ya nilai tengah? Cara perhitungannya seperti apa? Oke, jadi nilai tengah itu dari interval 10 ditambah 16. Berapa? 26. 26 dibagi menjadi 2. Jadinya 13. Kenapa dibagi 2 ya? Karena bagi 2 itu adalah rumus tetap. Jadi nilai tengah itu 10 ditambah 16 dibagi 2. Hasilnya 13. Paham teman-teman? Selanjutnya juga sama. Nih, nilai tengah dari 20. Kenapa bisa 20? Karena 17 ditambah 23 dibagi 2. Hasilnya 20. 27 juga sama. 24 ditambah 30 dibagi 2 hasil 27. 34. 31 ditambah 37 dibagi 2 menjadi 34. Dan yang 41, 38 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya 41. 48. 45 ditambah 51 dibagi 2 menjadi 48. Dan seterusnya sama. Ingat ya rumusnya, rumus tetapnya dibagi 2. Interval dibagi 2. Jadi 10 ditambah 16 dibagi 2. Oke teman-teman? Nah, terus gimana sih cara mencari frekuensi 2 ini? Frekuensi 2 ini dari hasil frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 nih, 2. Nih, yang bawahnya 4. Kenapa 4? Karena 2 ditambah 2, 4. Nah, paham teman-teman? 5. 5 tambah 5 tambah 1, 2 tambah 2 tambah 1, 5. Dan seterusnya. Udah dapet tabel kayak gini, udah dapet frekuensi 1, nilai tengah frekuensi 2, lalu kita lanjut ke ogiv positif. Dan yang kita masukkan adalah tepi bawah yang tadi kita cari. Ini kita pindahkan dan kita masukkan frekuensi 2. Frekuensi 2 tadi, kalau yang ogiv positif, itu ditambah 0,5. Kalau yang ogiv negatif, itu dikurang 0,5. Nah, diingat ya teman-teman. Nah, sudah dapat, kita cara membuat diagram diagram ogiv positif itu kayak gimana? Sama teman-teman kayak tadi yang tadi kita buat. Kita blok tepi bawah dan frekuensi 2, kita pilih insert, kita pilih yang kolom, pencet. Nah, kita pilih yang change chart type. Nah, kita pilih ini. Oke. Nah, jadi ogiv positifnya adalah ini. Nah, sudah jadi. Kalau kita pengen rapetin lagi kayak tadi gimana? Kita pencet yang ini format data yang series. Kita kurangin gapnya sampai 0. Nah, berikut adalah ogiv positif. Tadi saya udah bilang, ogiv terbagi menjadi 2. Ada ogiv positif dan ogiv negatif. Nah, gimana sih cara mencari ogiv negatif? Caranya gampang teman-teman, sama kayak yang pertama. Cara membuatnya di blok, insert, kolom, set, kita pilih cocok and tipe. Nah, oke. Nah, berikut adalah ogiv negatif. Nah, apa sih perbedaannya ogiv positif dan ogiv negatif? Kalau ogiv positif itu ditambah 0,5. Tapi kalau ogiv negatif dikurang 0,5. Jadi frekuensi 2 ditambah 0,5 itu buat negatif. Kalau buat positif, sorry. Kalau misalkan frekuensi 2 dikurang 0,5 itu hasilnya di ogiv negatif. Oke, gimana teman-teman? Paham kan? Semoga semoga dari sini kita sama-sama belajar buat nantinya kalau misalkan nantinya kita dapat tugas lagi, kita sudah bisa mengerjakannya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai berjumpa kembali.